Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai proses pembiayaan di bank syariah. Anggota kelompok kami terdiri dari Meliarni, Rismawanti, Rizma Rahmatul, dan Ayu Fadia. Alur proses pembiayaan di bank syariah. Yang pertama ada alur inisiasi. Inisiasi itu sendiri terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada solisitasi, evaluasi, dan approval. Selanjutnya alur yang kedua dokumentasi. Dokumentasi terdiri dari pre-sign documentation dan pre-disbursement documentation. Alur yang ketiga ada pencairan dana. Alur yang keempat monitoring. Monitoring itu sendiri terdiri dari monitoring aktif dan monitoring pasif. Untuk penjelasan pada alur proses pembiayaan di bank syariah akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Ini ada inisiasi. Inisiasi itu sendiri adalah proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan bank syariah. Kemudian melakukan evaluasi serta memberikan keputusan hasil evaluasi. Proses inisiasi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada solisitasi. Solisitasi itu sendiri adalah proses mencari nasabah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bank syariah. Tahapan-tahapan solisitasi meliputi yang pertama menetapkan target market, misalnya pada sektor industri. Yang kedua, menetapkan sektor bisnis, misalnya industri bidang pesawat terbang. Yang ketiga, menetapkan risk acceptance aset kriteria atau RAAC, misalnya resiko di bidang semen beserta turunannya. Yang keempat, menetapkan nasabah yang dibiayai, misalnya PT Dirgantara Indonesia. Yang kedua ada evaluasi. Tahapan-tahapan yang harus dilalui pada proses evaluasi meliputi yang pertama kunjungan ke nasabah. Yang kedua, kunjungan ke nasabah dibuktikan dengan laporan kunjungan nasabah atau core report. Yang ketiga, pengumpulan data-data yang meliputi surat permohonan nasabah, data legalitas seperti kartu identitas calon nasabah, kemudian data keuangan nasabah. Yang keempat, data dimasukkan ke dalam financing file. Yang kelima, tahapan evaluasi. Bagian ketiga dari inisiasi adalah approval. Approval sendiri merupakan tahapan di mana hasil survei atau hasil kunjungan terhadap nasabah dilakukan penilaian awal yang berkaitan dengan analisa kelayakan pembiayaan. Proses ini menentukan disetujui atau tidaknya suatu pembiayaan usaha. Dan proses ini tergantung dari bank masing-masing yang disebut dengan komite pembiayaan. Selanjutnya ada tahapan approval. Tahapan approval sendiri ada 2. Yang pertama ada account manager. Account manager akan mempresentasikan usulan pengajuan di depan komite pembiayaan dengan minimal 3 anggota dan salah satunya memiliki limit approval. Yang kedua ada keputusan dari komite pembiayaan. Yang pertama ada ditolak. Jika ditolak, maka seluruh dokumen nasabah akan dikembalikan beserta surat penolakan. Yang kedua ada disetujui. Jika disetujui, maka account manager akan membuat offering letter atau surat persetujuan yang ditandatangani oleh direksi atau kepala divisi atau pemimpin cabang. Lalu yang ketiga ada offering letter, yaitu dokumen legal yang berisikan tentang komitmen bank untuk membiayai usaha nasabah. Tahapan selanjutnya dari proses pembiayaan pada bank syariah adalah dokumentasi. Setelah pengajuan pembiayaan disetujui, maka tahapan berikutnya menyiapkan dokumentasi yang terdiri dari yang pertama ada free sign documentation. Dokumentasi yang harus disiapkan sebelum penandatanganan seperti offering letter, akad pembiayaan, akad dan dokumen jaminan, serta dokumen pendukung seperti kontrak kerja, asuransi, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada pre-sign documentation, yaitu dokumentasi yang harus disiapkan sebelum pencairan pembiayaan seperti surat permohonan realisasi pembiayaan atau SPRP, lalu ada surat terima barang, surat perintah transfer dana, dan dokumen pendukung lainnya yang diisyaratkan dalam offering letter. Proses selanjutnya yaitu proses pencairan
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua perlengkapan yang harus sesuai dengan disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua telah dilakukan oleh nasabah, maka proses pencairan ini dapat dilakukan. Akan tetapi, jika telah dilakukan proses pencairan sebelumnya, maka yang harus diperhatikan yaitu pemeriksaan terhadap kelonggaran tarik fasilitas. Jika pencairan tidak melebihi batas kelonggaran tarik, maka pencairan dapat dilakukan. Tetapi jika melebihi kelonggaran tarik, maka harus dihentikan hingga ada persetujuan dari komite pembiayaan. Persetujuan lanjutan ini disebut dengan penyimpangan. Penyimpangan dapat dilakukan kembali jika telah ada persetujuan dari komite pembiayaan. Setelah semua tahapan dilakukan dan dipenuhi, maka proses yang terakhir dari pembiayaan adalah proses memonitoring atau proses pemantauan. Monitoring adalah kegiatan kunjungan yang harus dilakukan oleh officer kepada nasabah setelah dilakukan pencairan. Bagi officer Bank Syariah, pada saat memasuki tahap ini, maka sebenarnya risiko pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan dilakukan. Proses pemantauan dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Tahap monitor itu sendiri, yang pertama ada regular monitoring. Di sini ada dua, monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara reguler dan memberikan laporan kunjungan nasabah atau care report kepada komite pembiayaan atau supervisor. Sedangkan monitoring pasif yaitu memonitoring pembiayaan kewajiban nasabah kepada Bank Syariah setiap akhir bulan melalui mutasi rekening koran nasabah. Yang kedua ada penurunan kualitas pembiayaan. Yang pertama restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan ini, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasanya. Yang kedua ada reconditioning. Reconditioning atau persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Yang ketiga ada reschedule. Rescheduling yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Dan yang terakhir, penjualan agunan, non-ligitasi dan ligitasi. Jalur non-ligitasi dapat dilakukan dengan cara pengambil alihan agunan debitur atau aset settlement. Alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi, mediasi. Sedangkan penyelesaian dengan jalur ligitasi dapat dilakukan dengan cara eksekusi sertifikat hak tanggungan dan pelelangan agunan via lelang eksekusi atau lelang via penetapan pengadilan. Sekian video presentasi materi ini, semoga bermanfaat. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.